Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini setelah UTS dan alhamdulillah pertemuan perkuliahan sudah kita mulai lagi di tanggal 3 Mei 2021 ini untuk pertemuan ke-8, akan tetapi memang kita belum masuk ke materi baru. Lebih kepada hari ini saya akan sharing tentang hasil dari UTS teman-teman yang sudah teman-teman lakukan di beberapa waktu yang lalu. Nah, ketika hasil jawaban sudah saya terima, memang saya sudah cek untuk lembar jawab yang sudah dikirimkan, dan hari ini karena memang soalnya juga berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan, sehingga mayoritas nilainya sudah lebih dari cukup, artinya sudah bagus semua. Nah, hari ini saya lebih kepada akan share ke teman-teman terkait kita evaluasi dari soal kemarin, seperti itu. Baik, saya akan share di sini. Teman-teman sekalian, di sini kita ada kurang lebih 1, 2, 3 pertanyaan yang mana lebih kepada analisa seperti itu. Nah, di sini saya akan coba perbesar sedikit. Nah, untuk yang nomor pertama di sini untuk soalnya sebutkan unsur-unsur dalam dinamika kelompok dan berikan penjelasan singkat dari masing-masing unsur dinamika kelompok tersebut. Ini sudah kita pernah uji coba juga dengan menggunakan teman-teman mencari satu buah contoh kasus dinamika kelompok dan kemudian teman-teman analisa berdasarkan dinamika kelompoknya. Nah, sehingga teman-teman tidak cukup kesulitan dalam menjawab pertanyaan nomor 1 ini. Kurang lebih ada 8 ya. Jadi memang mayoritas sudah menjawabnya secara lengkap. Ada 8 unsur dalam dinamika kelompok yang sudah pernah kita pelajari bersama. Kemudian di nomor 2, jelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya sebuah dinamika kelompok. Nah, ini juga teman-teman berdasarkan slide materi yang sudah pernah saya share juga. Di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Di sini dijabarkan lebih baik karena di sini saya minta memang sebutkan jelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya sebuah dinamika kelompok. Artinya harus ada penjelasan yang cukup baik di sana. Di faktor internal sendiri ada kurang lebih 5 poin. Dari terjadinya konflik antar anggota kelompok, adanya perselisihan paham, perbedaan kepentingan, perubahan struktur, pergantian anggota kelompok, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga di faktor eksternal ada 3 poin di sini. Nah, teman-teman yang sudah menjawab dengan lengkap seperti apa yang saya sampaikan di video ini, maka teman-teman akan mendapatkan poin penuh yaitu sebesar 25. Kalau yang tadi 25, maka poin terbesarnya sebetulnya ada di poin yang analisa kasus ini. Untuk nomor 1, nomor 2, mayoritas dari teman-teman mengerjakannya sudah cukup bagus, artinya sesuai dengan slide yang ada. Nah, tetapi beberapa di analisa contoh kasus ini ada yang belum cukup maksimal sehingga poinnya tidak penuh menjadi 50 poin di sini. Tapi tidak apa-apa, tapi masih di kategori kalau diibaratkan nilai masih masuk yang nilainya A, seperti itu. Di sini kita baca sekitar 500 buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Garmen Tekstil dan Sepatu Gabungan Serikat Buruh Independen menyerbu kantor suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Mereka menuntut pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang memperkerjakan mereka karena mangkir memberikan tunjangan dari hari raya. Ratusan buruh PT X menggelar orasi yang diwarnai aneka macam poster yang mengecam usaha perusahaan menahan THR mereka. Padahal THR merupakan kewajiban perusahaan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 94 tentang THR. Demonstrasi ke kantor Nakertrans bukan yang pertama. Sebelumnya, ratusan buruh ini juga mengadukan nasibnya karena perusahaan bertindak sewenang-wenang pada karyawan.
Bahkan ada yang beberapa buruh yang diberhentikan pihak perusahaan karena dinilai terlalu vokal. Akibatnya kasus konflik antar buruh dan manajemen dilakukan ke pengadilan hubungan industrial. Karena itu pihak manajemen mengancam tidak akan memberikan THR kepada pekerjanya. Nah, berdasarkan dari contoh kasus ini, saya minta teman-teman untuk menganalisa berdasarkan unsur-unsur dinamika kelompok yang ada. Idealnya memang menjadi 8 poin di sini, tapi saya tidak minta untuk menyebutkan 8 poin secara runtutnya, tapi bagaimana teman-teman bisa menganalisa semaksimal mungkin berdasarkan unsur-unsur yang ada. Contoh di sini, kalau saya di sini, paling tidak ada 6 poin yang saya beri, bisa saya jelaskan berdasarkan unsur-unsurnya. Yang pertama tujuan kelompoknya, supaya perusahaan PTX dapat memberikan THR kepada karyawan. Kemudian fungsi kelompoknya untuk menegaskan Nakerton agar dapat mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan. Kemudian membangun dan membina partisipasi semua karyawan untuk dapat menegakkan keadilan agar mereka mendapatkan THR. Kekompakan kelompok dengan rasa sama-sama ingin mendapatkan keadilan dalam mendapatkan THR, maka karyawan bersama-sama menunjukkannya dengan demonstrasi ke kantor Nakertenan. Suasana kelompoknya dengan suasana yang emosional tentu, tadi sudah dijelaskan di atas. Tekanan pada kelompoknya motivasi atau dorongan para karyawan melakukan demonstrasi karena perusahaan bertindak sewenang-wenang kepada karyawan. Nah, ini kalau misalkan ada yang menganalisa dengan cukup bagus, maka poinnya bisa mencapai 50 poin. Tapi beberapa memang ada yang belum maksimal. Artinya belum maksimalnya dalam arti bukan jumlahnya, tapi bagaimana menjelaskan misalkan fungsi kelompoknya apa yang dijabarkan tidak sesuai dengan maksud dari fungsi tersebut. Sehingga poinnya tidak cukup penuh untuk menjadi 50. Nah, akan tetapi secara mayoritas teman-teman di sini untuk nilai UTS dari dinamika kelompok, alhamdulillah mayoritas memang sudah masuk kategori nilainya adalah nilai A. Seperti itu. Jadi pertahankan. Nah, kemudian pesan saya nanti ketika UAS, ujian akhir semester, insya Allah nanti akan saya buat modelnya multiple choice, sehingga nanti penilaian pun akan lebih mudah poin-poinnya. Seperti itu. Jadi silakan nanti dimaksimalkan. Baik, teman-teman sekalian, di sini juga saya akan share terkait informasi. Barangkali teman-teman sudah mendapatkan informasinya. Nah, ini di sini sudah ada informasi bagaimana ternyata kita pertemuan hari Senin ini adalah pertemuan ke-8. Kemudian di pekan depan kita sudah memasuki libur Idul Fitri, yaitu dari tanggal 10 sampai 20 Mei. Nah, nanti kita akan masuk lagi setelah libur Lebaran ini. Sehingga pertemuan hari ini, pertemuan ke-8, silahkan tetap mengisi daftar hadir yang ada. Kemudian nanti pertemuan ke-9, insya Allah akan diberikan setelah liburan Idul Fitri ini. Seperti itu. Jadi ini adalah informasinya, tapi semoga teman-teman sudah mendapatkan infonya. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman semua, jadi dari evaluasi yang ada, memang secara daftar hadir juga perlu diperbaiki lagi, dalam arti ditingkatkan ya. Jadi beberapa sudah memang bagus dalam mengisi daftar hadirnya, tapi beberapa ada yang masih telat seperti itu dari jadwal perkuliahan. Tapi saya masih bisa memaklumi. Yang penting materi yang sudah saya sampaikan bisa diterima dengan baik seperti itu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, karena berhubung pekan depan kita akan break untuk libur Idul Fitri, maka izinkan saya di pertemuan ke-8 ini, setelah UTS ini, saya pribadi menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabballah ya Karim. Selamat Idul Fitri untuk teman-teman semua. Semoga di sisa Ramadan yang ada teman-teman bisa memaksimalkan kegiatan positifnya. Jadi misalnya targetan-targetan yang belum terpenuhi, mungkin bisa jadi targetan dalam hataman Quran, misalkan targetan dalam hal apapun itu, misalkan sedekah dan lain sebagainya belum cukup maksimal, silakan bisa memaksimalkannya, dan semoga Allah beri kesempatan kita usia hingga kita bisa sampai pada hari yang fitri di 1 Syawal 1442 Hijriah nanti. Baik, teman-teman sekalian, ini video singkat saya, jadi pengganti dari pertemuan di hari Seninnya. Saya tidak bisa
bertemu dengan teman-teman secara virtual pada waktu yang bersamaan karena satu agenda tersendiri, sehingga harapannya tidak mengurangi dari esensi dari perkuliahan yang ada, yaitu bagaimana kita evaluasi hasil dari UTS tadi yang sudah saya sampaikan. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih dan sekali lagi jangan lupa untuk tetap mengisi daftar hadir sesuai dengan jadwal perkuliahan yang ada, dan apabila ada salah kata, semoga di hari yang fitri nanti kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan setelah Idul Fitri bisa mempertahankan hal-hal yang baik yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan dan bisa meningkatkan ke depannya. Baik, terima kasih. Sekali lagi selamat melanjutkan ibadah puasa dan selamat berhari raya nantinya. Bagi yang tidak mudik harap bersabar. Semoga Allah jaga selalu kita semua dari virus COVID. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.